Kali ini saya akan membahas salah satu materi atau subpokok bahasan matematika di kelas 9 SMP, yaitu refleksi. Di mana refleksi merupakan salah satu subpokok bahasan bagian dari transformasi di kelas 9. Oke, untuk tidak membuang waktu, segera kita membahas materi refleksi atau pencerminan ini. Nah, untuk awalnya kita perlu untuk mengetahui bagaimana pengertian dari refleksi atau pencerminan itu sendiri. Silakan di-pause dulu untuk bisa membaca pengertian dan sifat-sifat dari pencerminan tersebut. Sini ada segi 4 PQRS yang dicerminkan terhadap sebuah garis yang menjadi sumbu atau menjadi cerminnya. Menjadi segi 4 juga sama PQRS, tetapi ada simbol aksen atau koma di atas. Jadi P aksen, Q aksen, R aksen, dan S aksen. Di sini misalkan garisnya ya, atau sumbu cerminnya adalah alfa. Oke, selanjutnya kita akan langsung masuk pada pembahasan pencerminan yang dilakukan terhadap beberapa sumbu. Yang pertama sumbu X, kemudian sumbu Y, yang ketiga pencerminan terhadap titik pangkal atau titik O 0,0, yang keempat itu pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, kemudian pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X, lalu pencerminan terhadap garis Y sama dengan H, dan yang terakhir pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Nah, selanjutnya kita langsung membahas contoh-contoh cara menyelesaikan pencerminan yang dilakukan terhadap 7 sumbu tersebut. Yang pertama, untuk pencerminan terhadap sumbu X. Ya. Jadi jika sebarang titik A, X, Y direfleksikan terhadap sumbu X, maka A aksen atau bayangan dari titik X, Y adalah X, negatif Y. Misalkan tentukan bayangan dari titik A. Titik A misalkan titik min 2, min 3 yang direfleksikan terhadap sumbu X, maka A aksen atau bayangan pertama dari titik A, X tetap, jadi absisnya tetap negatif 2, kemudian ordinatnya atau komponen Y nya berubah menjadi negatif Y, sehingga untuk titik Y negatif dari negatif 3 itu sendiri, negatif dari negatif 3. Dengan kata lain, A aksen adalah negatif 2, positif 3. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh pencerminan terhadap sumbu Y. Jadi poin yang pertama terhadap sumbu X saya tidak hapus, kemudian kita akan bandingkan. Nah, jadi jika ada sebarang titik A dengan koordinat X, Y, maka jika direfleksikan terhadap sumbu Y akan menghasilkan bayangan negatif X, Y. Nah, kita bisa perhatikan bahwa perbedaannya kalau direfleksikan terhadap sumbu X, maka Y yang berubah menjadi negatif Y. Kemudian jika direfleksikan terhadap sumbu Y, maka X yang berubah menjadi negatif X. Sebagai contoh, saya gunakan contoh yang sama.
Misalkan titik A negatif 2, negatif 3 direfleksikan terhadap sumbu Y, maka A aksen, diperhatikan sekarang X yang dirubah menjadi lawannya. Jadi negatif dari negatif 2, Y tidak berubah, Y nya tetap negatif 3. Selanjutnya kita bisa melihat bahwa A aksen adalah positif 2, negatif kali negatif ya, negatif 3. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi GeoGebra. Sudah ada titik A minus 3, minus 2. Yang berwarna merah adalah sumbu Y, atau garis X sama dengan 0, dan yang berwarna biru adalah sumbu X. Kita akan coba cerminkan, refleksikan titik A terhadap yang pertama sumbu X. Jadi tinggal diklik saja. Nah, sudah ada bayangan A aksen itu adalah minus 3,2. Sudah sesuai dengan aturan bahwa Y yang berubah menjadi negatif atau lawannya. Selanjutnya terhadap sumbu Y. Kita refleksikan titik A terhadap sumbu Y. Diklik. Nah, yang terjadi A aksen, di sini pakai A aksen pertama ya. Jadi artinya yang sudah kedua kalinya dilakukan. Didapatkan bayangan dari A adalah 3, negatif 2. Kita bisa bandingkan perbedaannya. Kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, maka X diberikan tanda negatif atau lawannya. Jaraknya ini sama, sesuai dengan sifat pencerminan. Ini 2 satuan, maka bayangannya juga harus 2 satuan. Nah, titik A terhadap sumbu Y itu 3 satuan, maka bayangannya juga harus demikian. Pindah dari sumbu refleksinya atau sumbu cerminnya juga 3 satuan. Nah, contoh soal yang ketiga yang akan kita bahas adalah pencerminan atau refleksi yang dilakukan terhadap titik asal O 0,0. Nah, jadi aturannya jika sebarang titik A direfleksikan terhadap titik asal O atau titik 0,0, maka bayangan dari A atau A aksen negatif X, negatif Y. Nah, kita ambil contoh. Jadi perhatikan ya. Perhatikan bahwa bayangannya semua cukup diberi tanda negatif. Saya ambil contoh misalnya titik B dengan koordinat minus 4,1 direfleksikan terhadap titik pangkal, maka bayangan dari titik B atau B aksen adalah negatif dari negatif 4, negatif 1. Artinya B aksen menjadi positif 4, negatif 1. Nah, bisa diperhatikan perbedaannya. Ini sudah ada titik B, saya akan refleksikan terhadap titik O 0,0. Nah, bayangannya adalah B minus 4,1. Sudah sesuai dengan aturan bahwa titik B itu atau titik yang direfleksikan itu masing-masing X, Y-nya diberi tanda negatif. Jadi 4 jadi negatif 4, kemudian 1 diganti dengan minus 1 diganti dengan positif 1. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh soal yang terkait dengan pencerminan terhadap garis Y sama dengan X.
Aturannya, jika sebarang titik A, X, Y dicerminkan atau direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangan yang terbentuk absis dan ordinatnya cukup dibalik. X, Y menjadi Y, X. Contohnya, titik C misalkan, titik C 3, -4 dicerminkan terhadap sumbu atau terhadap garis Y sama dengan X, maka C aksennya cukup dibalik, yang Y menjadi posisi X, kemudian X-nya menjadi Y, jadi menjadi -4, -3. Perhatikan perbedaan yang terjadi. Jadi ketika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, maka posisi X dan Y cukup dibalik koordinatnya. Selanjutnya yang kelima, pencerminan terhadap garis Y sama dengan -X. Nah, aturannya, jika titik A, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan -X, maka bayangannya atau A aksen dibalik kemudian diberikan tanda lawan balik, jadi -Y, -X. Jadi dibalik kemudian sama-sama diberi tanda negatif, tanda lawannya. Sebagai contoh, saya ambil koordinat yang sama untuk dibandingkan. Saya pilih juga titik C 3, -4 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan -X. Bayangannya adalah C aksen, jadi negatif Y. Kita perhatikan -4, Y-nya -4, jadi negatif, kemudian -4 lagi. Selanjutnya 3 diberi juga tanda negatif, jadi pertukaran posisi. Dengan demikian, bayangan dari C atau C aksen negatif, kemudian dikali negatif menjadi positif 4, -3. Nah, kita bisa bandingkan apa yang terjadi. Selanjutnya mari kita lihat pencerminan yang terjadi terhadap garis Y sama dengan X. Pada contoh kita menggunakan titik C 3, -4, kemudian dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Ya, saya buat dulu garis Y sama dengan X. Garis Y sama dengan X. Inilah garis Y sama dengan X. Kemudian kita akan cerminkan titik C ini. Titik C dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Bayangannya menjadi -4,3. Artinya sangat jelas bahwa X dan Y cukup dibalik. X dan Y cukup dibalik. Nah, mari kita lihat juga pada aplikasi GeoGebra pencerminan yang terjadi terhadap garis Y sama dengan -X. Di sini saya ganti. Sekarang garisnya Y sama dengan -X. Maka terbentuklah bayangan C aksen 4,-3. Poin yang keenam, jadi kalau garis Y sama dengan H ini pada sumbu koordinat dia
horizontal seperti ini. Dengan ini adalah sumbu X, di mana sumbu X ini sama dengan garis Y sama dengan 0. Jadi jikalau ada titik X, Y dicerminkan terhadap sebuah garis Y sama dengan H, maka A aksen adalah X, 2H dikurangi Y. Jadi perhatikan bahwa aksis atau komponen X-nya tidak berubah, cukup Y saja yang berubah. Jadi 2 dikalikan dengan H, Y sama dengan berapa, kemudian dikurangi dengan Y. Nah, kita perhatikan contohnya. Jadi saya jawab titik D 5,2 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 4. Nah, dalam rumus H itu adalah 4 dalam soal ini. D aksen ditentukan dengan aturan ini. Di X-nya tidak berubah, tetap 5, Y-nya berubah 2 dikali dengan saya kasih dalam kurung ya, 2 dikali dengan H di sini adalah 4. Setelah itu dikurangi dengan ordinatnya tadi, ordinatnya 2 ya. Maka D aksen 5 tetap tidak berubah, tambah ya kurungnya. Untuk Y nya 2 kali 4 8, ini hasilnya 8, terus dikurangi dengan 2, hasilnya adalah 6. Jadi bayangan dari titik D adalah 5,6. Selanjutnya kita akan bahas bagaimana pencerminan terhadap garis X. Poin ke-7, pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Aturannya, sebaran titik A, X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan H. Maka aksen akan berubah menjadi 2H dikurangi X, Y tetap. Jadi sekarang X-nya yang berubah, 2 dikali H kurang X. 2-nya ini sudah tetap, sudah aturan. Kita ambil contoh titik yang sama D 5,2 tapi direfleksikan terhadap garis X sama dengan 3. Nah, kita jawab titik D 5,2 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3. Maka D aksen, perhatikan bahwa X-nya akan berubah sesuai dengan aturan ini. 2 sudah aturan, sudah pasti. 2 dikali dengan H, H-nya adalah 3. Terus hasil perkalian nanti akan dikurangi dengan X, X-nya itu adalah 5, koma Y-nya tetap, Y-nya adalah 2. Dengan demikian D aksen ini 2 kali 3 6, 6 dikurangi 5 adalah 1, Y-nya tetap 1,2. Kita pilih titik seperti yang ada pada contoh titik D 5,2. Untuk titiknya titik D 5,2 akan direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 4. Untuk garis Y sama dengan 4. Oke, nah ini adalah garis Y sama dengan 4, horizontal.
maka kita akan cerminkan titik D 5,2 terhadap garis Y sama dengan 4 ini. Oke, cukup diklik. Nah, bayangan yang terbentuk dari 5,2 menjadi 5,6. Mengapa harus demikian? Karena harus memenuhi aturan pencerminan bahwa jarak objek terhadap cermin atau sumbu cermin itu harus sama dengan jarak bayangan terhadap sumbunya sendiri. Jadi sama-sama berjarak 2 satuan. Mari kita lihat lagi. Titik D akan dicerminkan terhadap garis pada contoh yang sudah dibahas, X sama dengan 3. Kita bentuk dulu garis X sama dengan 3. Inilah garis X sama dengan 3. Nah, mari kita cerminkan titik D ini. Pilih klik about line, kemudian perhatikan nilai Y tidak berubah. Sekarang absis yang tidak berubah. Nah, X-nya berubah. Jadi jaraknya tetap sama. Jadi misalkan ketika mengerjakan soal pencerminan ini kalian lupa, tidak menghafal rumus, ini 2 satuan, kalian tetap bisa menjawabnya dengan menggambar titik tersebut pada garis atau bidang koordinat. Jadi pada sumbu koordinat semuanya ini bisa kelihatan sesuai dengan aturan pencerminan. Selanjutnya kita akan membahas beberapa contoh soal terkait pencerminan sesuai dengan aturan-aturan yang kita telah pelajari sebelumnya. Ada 3 contoh soal yang kita akan bahas pada kesempatan ini. Yang pertama, jadi ini sangat mudah ya, kita cukup mencari bayangan dari setiap titik-titik koordinat yang membentuk segitiga PQR tersebut. Kita jawab langsung. Titik-titik yang diketahui adalah jadi penyelesaiannya, karena aturannya untuk dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, berarti setiap titik yang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, bayangannya akan menjadi Y, X. Nah, yang pertama, titik P. Titik P minus 3,1. Bayangannya akan menjadi P aksen 1,-3. Tinggal dirubah, tinggal balik. Titik W minus 2,0 juga dicerminkan dalam garis Y sama dengan X, maka V aksen menjadi 0,-2. Yang ketiga, titik R. Titik R minus 1,2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka R aksen bayangan R adalah 2,1. Nah, selanjutnya kita cukup menggambarnya. Saya akan menggunakan bantuan aplikasi GeoGebra untuk menggambar bayangan dari segitiga PQR. Jadi pada buku kalian, kalau kalian mengerjakan soal ini, tentu kalian akan menggambarkan secara manual di bidang koordinat. Atau saya akan langsung buat saja ya, poligon untuk segitiganya. Titik A itu min 3,1, kemudian titik B min 2,0, setelah itu titik C min 1,2. Oke, segitiganya sudah jadi ya. Oke, sudah ada segitiga ABC. Kemudian kita akan refleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Refleksikan terhadap garis Y sama dengan X.
Oke, kita buat garis Y sama dengan X. Kemudian kita akan cerminkan. Kita akan cerminkan ini terhadap garis Y sama dengan X tersebut. Oke, demikian sesuai dengan titik-titik potong yang telah kita temukan tadi, bayangan-bayangannya kita sudah dapatkan. Jadi sudah sesuai, titik A menjadi 1,-3, B menjadi 0,-2, titik C menjadi 2,-1. Yang kedua, kita jawab. Jadi kita penyelesaian. Yang pertama, T negatif 5, negatif 3 akan dicerminkan terhadap sumbu X. Pencerminannya bagaimana? Sesuai dengan aturan bahwa nanti cukup ordinat atau komponen Y-nya yang dikasih tanda negatif. Jadi P aksen itu negatif 5, positif 3. Nah, selanjutnya yang kedua, setelah dicerminkan terhadap sumbu X, dicerminkan lagi terhadap garis X sama dengan 5. Kalau begitu, T aksen atau bayangan yang pertama minus 5,3 itu yang akan direfleksikan terhadap garis X sama dengan 5. Aturannya, jadi kita gunakan T double aksen atau bayangan yang kedua, 2 dikali dengan H. Di sini adalah 5, terus dikurangi dengan berapa X-nya? X-nya adalah negatif 5. Kemudian Y-nya tetap, Y tidak berubah. Artinya T double aksen 2 kali 5 ini 10, terus negatif dikali lagi negatif menjadi positif, berarti 10 ditambah 5. 10 tambah 5 sama dengan 15. Y-nya tidak berubah. Inilah bayangan T setelah direfleksikan terhadap sumbu X dan garis X sama dengan 5. Yang ketiga, kita jawab, selesaikan. Jadi kita misalkan titik P itu adalah A, B. Jadi kalau dia A, B, maka kita peroleh P A, B direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 2 akan menjadi P aksennya A, kemudian Y yang berubah, sini B. Jadi aturannya itu 2 kali dengan H, H-nya adalah 2, kemudian dikurangi dengan berapa nilai B ya. Jadi B di sini masih variabel, kita belum ketahui. Oke, saya kasih dalam kurung. Diperoleh P aksen A 2 kali 2, saya selesaikan ya. 2 kali 2 itu 4 dikurangi dengan B itu sama dengan P aksen yang sudah ada dalam soal. Jadi sudah diketahui. Jadi P aksennya itu min 3,4.
Nah, kita cocokkan sekarang. Sekarang kita cocokkan. A berarti adalah negatif 3. A adalah negatif 3. Terus B, ya ini ya, 4 kurang B itu sama dengan 4 tadi. Kita tinggal cocokkan. Jadi ini X, sama-sama X, kemudian ini komponen Y, sama-sama komponen Y. Berarti mereka sama. Nah, selanjutnya diperoleh A sama dengan minus 3 itu sudah pasti. Sekarang tinggal 4 kurang B sama dengan 4. Ini sama dengan negatif B sama dengan 4 dikurang 4, atau dengan kata lain minus B sama dengan 0, yang berarti B adalah 0. Jadi koordinat dari P adalah X-nya berapa? X-nya adalah negatif 3 ya. Jadi X-nya itu A tadi, A sudah dapat negatif 3, dan Y adalah B, B-nya tadi sudah dapat 0. Jadi koordinat P adalah minus 3,0.